warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ansar SP MTI, salah satu dosen program studi budaya perairan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Manahan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah ikan hias dan aquascape. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diampu pada semester genap, yaitu pada semester 6 oleh mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode 169 BDT 3. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Adapun mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen. Yang dosen pertama adalah saya sendiri, yaitu Ansar SP MPI, selaku koordinator mata kuliah, dan yang dosen kedua adalah Bapak Samsibar SP MPI. Pembagian mata kuliah adalah untuk dosen pertama itu melakukan pembelajaran pada pertemuan pertama sampai dengan pertengahan semester, yaitu ditandai dengan ujian tengah semester. Selanjutnya setelah ujian semester akan dilanjutkan oleh dosen kedua, dalam hal ini Bapak Samsibar SP MPI. Baiklah, kami akan membacakan beberapa target capaian dari rencana pembelajaran semester. Yang pertama yang ditekankan adalah pada masalah tentang sikap, bagaimana mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sementara kemampuan umum adalah bagaimana mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan konteks dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Sementara kemampuan khusus yang ditekankan adalah bagaimana menentukan dan menghasilkan benih ikan yang kompetitif yang dibutuhkan pada masyarakat pembudidaya. Sementara adalah capaian pembelajaran mata kuliah ikan hias dan aquascape ini adalah yang pertama, memahami pentingnya penguasaan ikan hias sebagai mata pencaharian dinamis dengan prospek ekonomi yang stabil dan menjanjikan. Yang kedua adalah menerapkan teknik pembenihan dan pembesaran ikan hias dan tanaman hias air tawar sesuai dengan standar pembelajaran. Yang ketiga adalah menerapkan teknik pembenihan dan pembesaran ikan hias air laut, kerang dan keterangan sesuai standar. Yang keempat adalah menerapkan teknik pembuatan aquascape sesuai standar. Selanjutnya adalah mengidentifikasi potensi ikan, krustase, kerang-kerangan, tanaman hias potensial yang akan didomestikasi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi preferensi penggemar dan marketplace tentang biota hias. Sedangkan sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ikan hias dan aquascape ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang ikan hias. Sub CPMK kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup ikan hias. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan tata cara pembenihan ikan hias. Selanjutnya adalah deskripsi singkat mata kuliah adalah ikan hias adalah mata kuliah wajib bagi program studi yang diharapkan dapat menjadi pendukung kompetensi terutama dalam capaian pembelajaran program studi melalui perkuliahan. Mahasiswa diharapkan mengetahui jenis-jenis ikan hias, krustase dan kerang-kerangan. Jadi untuk beberapa mata kuliah yang akan dibawakan adalah pertemuan pertama adalah bagaimana kita akan mengetahui kontrak kerja perkuliahan tentang tata tertib. Sementara untuk selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami menjelaskan umum tentang potensi, peluang, tantangan usaha budaya ikan hias. Untuk pertemuan ketiga dan keempat adalah mampu mengidentifikasi jenis berdasarkan kelompok taksa biota hias seperti ikan, krustase, kerang-kerangan, dan tanaman air. Pertemuan 5 dan sampai ke-7 adalah mampu memahami dan menerapkan teknik pembenihan, pembesaran biota hias, beragam taksa di perairan tawar. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester adalah mengevaluasi kemampuan mahasiswa selama pertemuan kuliah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Setelah ujian tengah semester, maka dilanjutkan dengan dosen kedua yaitu Bapak Samsibar SP MPI sampai dengan berakhirnya ujian semester. Ya. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita hadir di ruang ini dalam rangka mengikuti mata kuliah ikan hias dan aquascape. Ya, ini adalah mata kuliah wajib yang 3 SKS untuk di program studi budaya Perairan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Gunaraha. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen. Yang pertama saya, Ansar SPMPI, selaku koordinator mata kuliah, dan dosen kedua adalah Bapak Samsibar SPMPI. Dalam proses perkuliahan ini ada beberapa kali pertemuan. Kami bagi 2 dengan Pak Samsibar, itu masing-masing 8 kali pertemuan dengan ujian tengah semesternya. Pertama adalah saya 7 kali pertemuan dan Pak Samsibar 7 pertemuan keduanya. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana kita mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Terus untuk khususnya adalah bagaimana kita mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, pembimbing dan kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Ketika misalnya nanti saudara-saudara telah lulus sebagai mahasiswa program studi budaya perairan. Oleh sebab itu ada beberapa capaian yang harus kami sampaikan pada proses mata kuliah ini. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa bisa menjelaskan tentang ikan hias. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup ikan hias. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan cara pembenihan ikan hias. Sedangkan yang selanjutnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengetahuan dan memanfaatkan keanekaragaman ikan hias. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui prospek pasar tentang ikan hias. Sementara deskripsi tentang mata kuliah ini adalah ini mata kuliah wajib yang diharapkan menjadi pendukung kompetensi, terutama capaian pembelajaran program studi mata kuliah budaya perairan. Ya, kita harus mengetahui jenis-jenis ikan hias, baik dari jenis krustase, kerang, dan tanaman air. Selanjutnya ini adalah beberapa materi yang harus bahan pembelajaran yang harus kita sampaikan, kami sampaikan di mahasiswa. Sebelumnya adalah bagaimana kita mengetahui ruang lingkup, potensi, dan peluang usaha tentang budaya ikan hias, yang mana pada akhir-akhir ini budaya ikan hias itu sudah cukup digemari oleh masyarakat. Yang kedua adalah jenis dan kelompok taksa biota hias. Itu adalah materi pembelajarannya. Selanjutnya adalah pembinaan ikan hias di air tawar yang meliputi taksa ikan, krustase, kura-kura, dan keterangan terus tanam air. Juga pembesaran ikan hias yang ada di air tawar, termasuk krustase dan lain sebagainya. Bagaimana kita pembinaan ikan hias yang hidup di air laut, dan bagaimana juga kita pembinaan ikan hias yang hidup di air laut. Karena ikan hias itu bukan hanya hidup di air tawar, tapi ada juga yang hidup di laut. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan aquascape. Aquascape ini adalah sebagai media untuk belajar ikan hias. Dan selanjutnya adalah identifikasi preferensi penggemar dan marketplace ikan hias atau biota hias. Kita bisa mampu mengetahui pasaran ikan hias baik yang offline maupun online. Apalagi kita hidup di zaman teknologi sekarang, bahwa proses pemasaran itu bukan semata-mata pada toko-toko yang selama ini mungkin bisa kita lihat di pinggir-pinggir jalan karena ikan hias, tapi bisa juga merambah ke dunia digital marketing. Itulah tantangan kita ke depan sebagai sarjana perikanan. Ya, bagaimana kita mengetahui hal-hal tersebut. Ya. Dalam pengembangannya, ini juga dalam pengembangannya kita harus mengetahui jenis-jenisnya. Jangan sampai kalau kita sebagai mahasiswa budaya perikanan, apalagi kita di sini, di wilayah ini adalah wilayah kepulauan, kita harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias baik yang ada di air tawar maupun di laut. Mungkin selama ini di sini di sekitar kita sudah pernah lihat atau pernah memelihara
ikan hias itu. Biasanya kan yang sering kita lihat itu adalah ikan cupang. Nah, itu cupang yang hidup di air tawar. Tapi ada beberapa juga yang hidup di air laut. Kalau sering kita ke rekreasi ke pesisir laut, itu biasanya ada muncul ikan-ikan hias yang hidup di kerang. Itu menjadi salah satu ikan hias. Tapi juga di ikan hias ini dalam budaya biota hias ini bukan hanya fokuskan pada ikan atau kerang, tapi juga ada tanaman hias. Itu biasanya ada di dasar-dasar perairan. Seperti itu. Pada proses perkuliahan pertemuan pertama tentang ikan hias. Jadi ruang lingkup dan potensi ikan hias dan ruang lingkup potensi dan peluang usaha budidaya ikan hias. Jadi dalam pertemuan ini adalah bagaimana kita membahas tentang ruang lingkup ikan hias, di mana ikan hias yang selama ini menjadi daya tarik bagi banyak masyarakat, tidak hanya sebagai pelengkap estetika dalam ruangan, tapi juga sebagai persoalan gaya hidup. Dan industri ikan hias ini menyimpan banyak potensi, baik ekonomi yang cukup besar di masyarakat, tingkat lokal bahkan di tingkat nasional, kompetensi tentang ikan hias. Jadi pada materi ini kita akan mengupas tuntas tentang ruang lingkup budidaya ikan hias, potensi dan pengembangannya, serta berbagai peluang usaha yang ada di sektor ini. Yang pertama adalah ruang lingkup budidaya ikan hias. Budidaya ikan hias adalah kegiatan memelihara, mengembangkan, dan membesarkan berbagai jenis ikan yang memiliki nilai estetika atau keindahan tertentu dengan tujuan komersial maupun hobi. Jadi definisi budidaya ikan hias itu adalah salah satunya tujuannya bukan hanya sebagai hobi tapi estetika yang mempunyai nilai ekonomi. Yang kedua adalah di ruang budidaya ikan hias ini adalah jenis-jenis ikan hias yang dibudidayakan. Jadi ada beberapa jenis ikan hias yang dibudidayakan. Biasanya di air tawar itu ada ikan gupi. Ikan gupi itu boleh dibudidayakan, warnanya bervariasi. Mungkin saudara-saudara pernah melihat ikan gupi ini. Ikan pertama ikan gupi, yang kedua adalah ikan cupang atau betafish. Dia populer karena keindahan sirip dan agresifnya dalam perairan. Yang ketiga adalah ikan moli dan plati. Ikan moli dan plati itu dia memiliki sistem reproduksi yang cepat, cocok untuk pemula. Artinya pemula di sini adalah yang baru memelihara ikan hias atau yang memiliki hobi tentang hias. Nah, bisa mungkin awalnya dimulai dulu dari ikan moli dan plati ini. Yang ketiga adalah ikan koi. Ada yang pernah lihat ikan koi? Ada? Seperti apa warnanya ikan koi? Ikan koi Jingga. ya? Biasanya jingga. Warna jingga. Ada lagi yang lain? Putih merah. Ada juga hitam. Ikan koi. Kalau ikan komet, pernah lihat ikan komet? Komet. Ikan komet. Itu salah satu jadi ikan hias. Karena ikan komet ini, ikan koi itu dikenal karena corak warnanya yang beraneka ragam. Ini kan biasanya dipelihara di akuarium atau di kolam. Biasanya di kolam-kolam yang ada di rumah. Biasanya kalau di teras-teras rumah itu dipelihara kolam petak. Nah, itu adalah ikan koi dan ikan komet menjadi peliharanya. Selanjutnya adalah ikan discus. Membutuhkan perawatan lebih, namun harganya lebih tinggi. Karena ini dia memiliki keindahan yang lebih dibanding yang lainnya, makanya dia harganya lebih tinggi. Selanjutnya ikan arwana. Pernah lihat ikan arwana? Ikan arwana belum pernah lihat? Belum?
Hah? Oh, di TV. Ada yang pernah di sini RC. Samping RC itu ada yang penyegas. Iya Pak. RC itu. Pernah Pak. Nah, ini kan besar sekali gambaran arwana. Nah, seperti itu. Kan dia harganya fantastis, itu sangat digemari oleh para kolektor. Nah, terkenal memang ikan arwana. Tapi hati-hati kalau masukkan jari. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dia tawar ya. Kalau di laut, di air laut ada nama ikan Nemo. Ada bisa ikan Nemo? Hah? Ikan Nemo. Ada pernah nonton film animasi Nemo? Iya Pak. Nah, ikan Nemo, nah, seperti itu. Itu biasanya kan sangat populer dan familiar di film-film yang gampang dibudidayakan. Terus adalah beberapa jenis ikan amsel seperti cardinal fish, goby, nah, seperti itu. Itu biasanya memerlukan sistem akuarium air laut. Terus ada beberapa aspek dalam budidaya ikan hias. Yang pertama itu adalah pemilihan indukan. Ini juga indukan, kalau kita pembibitan indukan harus kita pahami bahwa dia sehat atau tidak. Karena jangan sampai kita induk yang kita jadikan kita pelihara itu bisa membawa penyakit. Terus yang kedua adalah pemijahan. Jadi dalam proses budidaya ikan hias itu ada pemilihan induk yang pertama, yang kedua adalah pemijahan. Ya, proses pemijahan itu adalah proses perkawinan. Bagaimana kita menghasilkan telur dan larva. Ya, pemijahannya juga bisa kita pijah secara alami, apalagi bisa kita sebagai calon sarjana perikanan, ya, bisa kita pijah secara alami. Terus yang selanjutnya adalah penetesan telur. Ya. Ini kita rawat telurnya sampai menetas, seperti itu. Selanjutnya adalah pendederan, ya, pembesaran larva sampai anakan hingga pada ukuran tertentu. Kalau misalnya ada yang penelitian tentang ikan hias, ini kita bisa mulai dari anakannya sampai kita pelihara. Terus selanjutnya adalah pembesaran. Pembesaran ini maksudnya adalah kita pelihara sampai ukuran besar. Kalau kita ikutkan kontes ikan hias, sebagaimana yang disyaratkan oleh panitia, maka bisa kita pelihara seperti itu. Karena ada beberapa event juga itu tentang ikan hias. Seperti itu. Yang terpenting adalah pakan dan nutrisi. Karena dalam proses pembentukan pakan, pembuatan pakan itu harus kita kandungan nutrisinya. Yang perlu diingat adalah kandungan nutrisi dalam pakan itu sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan, seperti itu. Terus selanjutnya apa lagi? Selain sudah dari pakan, pembesaran, pembenihan, pemijahan, apa lagi? Sebelum itu, dalam proses pemeliharaan apa? Manajemen kualitas air. Ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kita harus mengetahui ikan yang kita pelihara, itu harus bagus kualitas airnya. Kualitas air biasanya itu dalam perairan apa yang harus menjadi patokan? Apa patokannya? Ya? Apa? Suhu, apalagi? pH. Salinitas. Ingat ya, salinitas itu untuk apa, mengukur apa, pH itu mengukur apa, itu mengukur apa, jangan sampai tertukar. Itu diingat. Ya. Jadi kalau itu diingat ya, parameter itu jangan sampai salah kita mengukur suhu itu salatnya apa dia? Mengukur suhu apa? Karena ada kemarin salah jawab. Salinitas, refraktometer. Apa lagi? Deo itu apa dia? Mengukur apa dia? Oksigen terlarut dalam air. pH, meter. Dia untuk mengukur apa? Tingkat kesamaan, ya. Kalau dia lebih dari berapa pH normal? Ayo. 6 sampai 7. Di atasnya itu apa namanya? Di bawah itu apa namanya? Di bawah asam.
di atas. Tidak boleh terbalik ya. Nah, seperti itu karena penting dalam menjaga kualitas air. Apapun yang kita budidayakan, seperti itu. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit. Ini yang perlu. Pencegahan penyakit itu bisa dari apa? Dari lingkungan. Sisa pakan. Kenapa sisa pakan biasanya setelah kita sisa pakan diambil? Karena itu rentan menimbulkan penyakit. Habis itu kualitas air kita jaga karena itu rentan juga menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu. Setelah kalau bisa terpenuhi semua kan kita panen dan kita pasarkan. Tapi yang kita pasarkan juga ini, yang kita panen ini harus juga sehat, ikan yang sehat. Bagaimana ikan sehat itu ya? Pertama kita harus dari awalnya dulu, dari induknya, bibitnya, nah, seperti itu, sampai pemberian pakannya. Apalagi untuk ikan hias ya, ikan hias tidak boleh cacat dia, harus sempurna warnanya. Bagaimana kita melihat peluang usaha budidaya ikan hias? Pernah lihat kontes ikan hias? Baik yang di media online ataupun di apa? Pernah lihat? Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada? Ada. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, mungkin saya bisa absen dulu satu persatu yang hadir pada kesempatan ini untuk memastikan kehadiran saudara-saudara. Ya, oke ya. Oke, yang pertama, saudara Gugane hadir? Hadir Pak. Oke, Aslan? Hadir Pak. Jeffrey Frederikus Markus? Hadir Pak. Afif? Hadir Pak. Ernita Sari? Hadir Pak. Isnani? Hadir Pak. Ayu Mustika? Hadir Pak. Rahmat Sumito? Hadir Pak. Hafid? Hadir Pak. Gunawan? Hadir Pak. Dianti? Hadir Pak. Vivi Ariandini? Pak. Wade Nursaban? Hadir Pak. Kayawati? Hadir. Nia Rosina? Hadir Pak. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Ada yang belum dipanggil? Sudah kontrol semua. Saya kira itu dari beberapa materi atau proses pembelajaran kita. Kalau ada yang ditanyakan saya persilakan. Tapi sebelumnya ada beberapa yang harus kita sepakati tentang proses perkuliahan ini. Artinya kehadiran itu ya, dipenuhi sekitar 80% untuk syarat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya ya keterlambatan itu maksimal 15 menit. Ya, pakaiannya bebas rapi dan berkerak. Kalau meninggalkan ruangan boleh izin. Saya tidak boleh langsung keluar saja, tapi izin dulu ya supaya tentang ketertiban kita. Selanjutnya ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Oke, terima kasih. Saya kira untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akhiri pada pertemuan ini. Nanti insyaallah kita akan pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.